Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai langgeng 58 part kedua berusia 55 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan mengaplikasikan kalsium dengan cara dispray. Untuk penyepraian kalsium kali ini, Mimin menggunakan calha dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Calha kombinasi unsur hara kalsium Ca organik dengan humat H berbentuk tepung dilengkapi unsur hara mikro yang efektif untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga atau buah, mencegah busuk ujung buah dan mati pucuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Calha bermanfaat mencegah dan mengatasi gejala busuk ujung buah, memperkokoh fisik tanaman sehingga tidak mudah rebah, mencegah dan mengatasi rontok bunga dan buah, mencegah gejala mati pucuk pada tanaman-tanaman muda, memperlebat bulu-bulu akar sehingga penyerapan pupuk lebih maksimal, memperbaiki penampilan buah dan ketahanan dalam penyimpanan, mengurangi dan menghambat pertumbuhan jamur-jamur patogen. Dapat diaplikasikan secara kocoran untuk menetralkan keasaman di sekitar perakaran. Kocok campuran hingga merata, spray ke seluruh bagian tanaman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengenal jenis-jenis pupuk kalsium, mana yang cocok. Dilansir dari bumikita.id, kalsium yang disimbolkan dengan Ca bagi tanaman merupakan unsur hara makro sekunder yang tingkat kebutuhannya berada di bawah unsur makro primer N, panjang dan K, dan sejajar dengan Mg dan S. Meski sekunder, namun kebutuhannya tak kalah esensial dengan unsur-unsur makro primer. Kalsium digolongkan ke dalam unsur makro karena dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, sedangkan digolongkan sekunder karena pemberian unsur kalsium ini tidak selalu wajib, melainkan perlu diberikan dalam situasi dan kondisi tertentu. Mengapa demikian? Karena pada tanah-tanah yang belum terlalu intensif ditanami, seperti kebun baru kandungan kalsium dalam tanah masih cukup memadai. Namun pada lahan-lahan pertanian yang intensif bertahun-tahun selalu ditanami, ketersediaan kalsium dalam tanah makin menipis, sehingga perlu adanya penambahan melalui pupuk kalsium. Bahkan status kalsium itu bisa naik kasta dari makro sekunder ke makro primer pada sistem pertanian hidroponik, karena dalam media air sangat sedikit terkandung kalsium. Manfaat kalsium bagi tanaman. Kalsium dimanfaatkan tanaman dalam bentuk onca 2, rata-rata ditemukan sebesar 0,1% hingga 5% dari bobot kering tanaman Marshna 1995 pada tanaman semusim. Sedangkan pada tumbuhan menahun dan berkayu jumlahnya lebih dari itu. Peran utama kalsium pada tanaman secara umum adalah: yang pertama, sebagai unsur hara pembangun peran struktural. Kalsium bersama unsur karbon dalam tubuh tanaman membentuk ikatan yang berupa dinding-dinding sel yang membungkus protoplasma, yaitu suatu cairan sangat pekat berisi berbagai macam zat-zat atau senyawa organik yang memerankan fungsinya masing-masing seperti anion, asam amino, monosakarida, polisakarida, air, asam nukleat, protein, lipida atau lemak, enzim, klorofil khususnya pada sel-sel daun, dan masih banyak lagi lainnya. Bisa dibayangkan sebutir sel itu seperti sebutir telur ayam. Peran kalsium sebagai unsur pembangun inilah yang membuat batang tanaman bisa berdiri tegak, daun-daunnya tidak lembek, dan bunga buah menempel pada tangkainya. Yang kedua, sebagai unsur pengangkut peran fungsional. Dalam tubuh tanaman, ion-ion kalsium sebenarnya tidak dapat bergerak, istilahnya immobile. Namun ketika bersenyawa dengan nitrat, fosfat, dan klorida, maka kalsium ini akan menjadi reaktif dan bergerak mengangkut anion-anion tersebut ke bagian-bagian yang membutuhkan termasuk ujung akar, tunas, cabang, bunga, dan buah. Jadi bisa dibayangkan kalsium seperti abang ojek yang mangkal ketika tak ada penumpang dan baru berjalan jika ada penumpang. Fungsi pengangkut anion ini selain diperankan oleh kalsium, juga diperankan oleh kalium. Jenis-jenis pupuk kalsium. Pertama, kalsium nitrat CN merupakan bentuk kalsium kristalin larut air. Ada dua tipe kalsium nitrat, yaitu kalsium nitrat anhidrat dan kalsium nitrat tetrahidrat.
Yang anhidrat adalah bentuk murni yang tidak mengandung molekul H2O atau air. Penggunaannya untuk berbagai industri. Sedangkan yang tetrahidrat mengandung 4 molekul H2O air yang menyatu dengan kalsium nitrat membentuk kristal. Jenis inilah yang lebih cocok dipakai untuk pupuk. Kok ada kandungan airnya ya? Iya, karena senyawa murni itu sangat bernafsu menarik air untuk diikat. Dan hidup bersamanya menjadi keluarga yang harmonis dan lebih stabil. Selain menyediakan unsur kalsium, juga menyediakan unsur nitrogen dalam bentuk nitrat. Terdiri dari beragam bentuk yaitu granul, tepung kristal, maupun kepingan flake yang berwarna putih agak jernih, cepat dan mudah larut dalam air. Mempunyai kisaran pH 6 hingga 7 atau cenderung netral, komposisi unsur nitrogen dalam bentuk nitrat dengan kalsium cukup variatif yang ada di pasaran dan umumnya 15% nitrogen dalam bentuk nitrat dan 26% kalsium dalam bentuk kalsium oksida. Kelebihan dari kalsium nitrat diantaranya sangat cepat diserap tanaman, mengatasi masalah defisiensi kalsium pada titik-titik tumbuh bagian atas tunas. Cocok digunakan pada tanaman-tanaman keras atau tanaman buah menahun. Dengan cara aplikasi foliar penyemprotan daun, kekurangan kalsium nitrat diantaranya bersifat higroskopis menarik air, sehingga dalam penggunaannya tidak boleh melebihi konsentrasi yang dianjurkan. Karena sifatnya yang sangat higroskopis, aplikasi saat cuaca panas, banyak angin bisa mempercepat pengkristalan pada permukaan daun, sehingga berpotensi menarik cairan sel keluar plasmolisis. Efeknya daun mengering di beberapa bagian, umumnya di tepian. Kedua, kalsium amonium nitrat KEN merupakan bentuk kalsium kristalin larut air dan penyempurnaan dari pupuk kalsium nitrat. Dibuat dari penggabungan kalsium oksida dengan amonium nitrat, sehingga sifat higroskopis bisa dikurangi. Tersedia di pasaran dalam bentuk granul maupun tepung kristal berwarna putih, mudah larut di dalam air namun tidak secepat kalsium nitrat. Mempunyai kisaran pH 5 hingga 7, tergantung komposisinya. Komposisi nitrogen berupa nitrat dan amonium dengan kalsium cukup variatif di pasaran. Namun umumnya memiliki komposisi 27% N yang terbagi atas 13,5% N nitrat dan 13,5% N amonium dan 12% kalsium oksida 6% Ca. Kelebihan dari kalsium amonium nitrat diantaranya cukup cepat terserap tanaman. Dapat digunakan pada fase pertumbuhan melalui aplikasi foliar penyemprotan daun maupun ditaburkan pada area perakaran untuk merangsang pertumbuhan sekaligus memperkuat figur tanaman muda. Mengatasi masalah defisiensi kalsium pada titik-titik tumbuh bagian atas tunas maupun bagian bawah serabut akar. Kekurangan kalsium amonium nitrat diantaranya jika diaplikasikan pada perakaran mudah tercuci oleh aliran air hujan, sehingga sebaiknya diaplikasikan saat musim kering sebagai kocoran. Sama halnya dengan kalsium nitrat, bersifat higroskopis jika diaplikasikan pada daun, sehingga dosis atau konsentrasinya tidak boleh melebihi anjuran. Kalsium amonium nitrat cocok digunakan sebagai pupuk hidroponik karena selain menyediakan unsur kalsium utama yang mudah larut, juga menyediakan unsur N dalam bentuk nitrat dan amonium yang memadai.